Sore itu suasana agak riuh. Tiba-tiba Pak Sandi, majikanku, keluar sambil agak panik. "Aldi, cepet ayo berangkat sekarang. Bisa telat sampai bandara nih," katanya agak setengah teriak. Aku yang lagi santai duduk di teras langsung berdiri. "Siap Pak, laksanakan." Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas. Mesin mobil meraung halus, tapi aku geber secukupnya, biar nggak kelamaan di jalan. Sepanjang perjalanan, suasana agak tegang tapi juga lucu. Pak Sandi beberapa kali nengok di hem tangannya sambil ngelus dada. "Waduh, 10 menit lagi nih, bisa ketinggalan pesawat." Aku jawab sambil senyum kecil. "Tenang aja Pak, kalau macet baru panik. Selama jalan masih lancar, insya Allah sampai." Tapi dalam hati aku juga deg-degan sih. Soalnya macet Jakarta itu suka nggak bisa ditebak. Aku fokus di setir, sesekali lihat spion, sambil sesekali juga dengerin Pak Sandi yang nggak berhenti ngasih semangat kayak komentator bola. "Gas lagi, Di! Waduh, jangan santai-santai, bisa telat kita." Aku nyengir aja. "Siap Pak, tapi kalau ngebut banget nanti bukan ke bandara, malah ke bengkel." Pak Sandi ketawa tipis. "Lumayan bisa cairin suasana." Alhamdulillah, setelah lumayan ngebut terukur, akhirnya sampai juga di depan bandara. Aku berhenti pelan, tarik nafas panjang. "Stop di sini aja, Di," kata Pak Sandi sambil buru-buru buka pintu. "Saya langsung masuk ya. Kamu langsung pulang aja, jangan keluyuran. Tolong jaga rumah baik-baik nanti. Kalau ada apa-apa, telepon saya." Aku angguk. "Siap Pak, hati-hati, semoga perjalanannya lancar." Dia angkat tangan. "Makasih Di," lalu buru-buru jalan masuk bawa kopernya. Aku duduk sebentar di mobil, tarik napas lega. Mission complete. Gumamku sendiri. Baru kali ini ngerasain jadi kayak supir balap, tapi tujuannya mulia, nganter bos ke bandara biar nggak telat. Setelah itu aku langsung balik ke rumah. Jalanan udah agak lengang, jadi lebih santai. Sambil nyetir pulang, aku mikir, ternyata seru juga ya kalau kerja penuh kejutan kayak gini. Kadang capek, tapi selalu ada cerita yang bisa ditertawakan lagi kalau diingat. Begitu aku sampai depan rumah, klakson mobilku bunyikan pelan. "Tin, tin." Cuma kode aja, biar ada yang bukain gerbang. Gak lama, Cindy keluar dengan senyum khasnya. Pakai daster bunga-bunga, sambil dorong pintu pagar besi yang agak seret. "Mas Aldi, akhirnya balik juga. Kukira tadi ikut ke bandara," katanya sambil bercanda. Aku cuma nyengir. "Enggak lah, aku kan bagian jaga rumah, bukan jaga koper." Mobil aku masuk pelan, terus parkir di garasi. Cindy sigap banget, langsung nutupin pagar lagi. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, Cindy itu lumayan manis. Matanya bulat, kulitnya sawo matang bersih. Kadang kalau lagi sama dia, rasanya kayak punya teman ngobrol yang enak. Suka bercandain juga. Tapi entah kenapa hatiku selalu jatuh ke sosok lain. Ibu Zakia. Nah, ini yang bikin aku sering salah tingkah. Ibu majikanku itu udah kepala 4, tapi auranya masih kayak wanita 30-an. Gaya jalannya tenang, anggun, selalu rapi, apalagi kalau habis dandan. Rambut hitamnya panjang, wajahnya jelas terawat, badan juga masih fit. Kadang aku suka mikir, kok bisa ya orang umur segitu tetap kelihatan seger? Kalau ketemu, pasti aku deg-degan sendiri. Sambil turun dari mobil, aku lihat ke arah pintu rumah. Biasanya jam segini ibu suka duduk di ruang tamu, sambil baca buku atau cek-cek HP. Ada perasaan campur aduk di dadaku. Antara seneng bisa satu rumah bareng, tapi juga harus jaga sikap. Bagaimanapun aku cuma supir, sekaligus orang yang dipercaya buat jaga rumah. Tapi ya, tiap kali lihat senyum lembut Ibu Zakia, hati ini suka goyah. Begitu selesai parkir mobil, aku jalan santai masuk ke dalam rumah. Rencana awal sih mau langsung ke kamar satpam di belakang. Soalnya biasanya di sana aku taruh barang-barangku biar nggak ganggu yang lain. Tapi baru beberapa langkah, ternyata mataku langsung tertuju ke sosok Bu Zakia yang berdiri di dekat meja makan. Rambutnya tergerai rapi, sederhana, tapi justru itu yang bikin makin anggun. Bajunya juga biasa aja, tapi entah kenapa kelihatan cocok banget sama dirinya. "Oh, Aldi, Bapak sudah sampai bandara." Suaranya lembut, halus,
sampai bikin aku otomatis berhenti di tempat. Aku senyum sopan. Alhamdulillah, sudah Bu. Tadi juga Bapak nitip pesan. Katanya rumah tolong dijaga baik-baik. Beliau mengangguk pelan. Tatapannya singkat, tapi langsung nyangkut di kepala. Lalu tersenyum tipis. Senyum itu, jujur aja, bikin dada aku anget. Rasanya kayak lupa kalau aku ini cuma supir di rumah ini. Aku coba jaga wajah biar tetap normal. Padahal dalam hati udah berisik banget. Ya Allah, kalau ada kesempatan, wanita cantik ini bakal aku perjuangin. Obrolan ringan pun nyelip sebentar. Aku pura-pura cerita soal perjalanan ke bandara tadi. Tapi sebenarnya mataku nggak bisa bohong. Sesekali aku melirik wajah Bu Zakia. Kulitnya halus, matanya teduh, ada aura dewasa yang bikin nyaman. Gaya bicaranya kalem, bikin betah dengerin lama-lama. Sampai aku harus beberapa kali alihin pandangan ke arah lain, takut ketahuan kalau aku terlalu lama merhatiin. Setelah itu aku pamit pelan. Saya ke kamar dulu ya Bu, mau beresin barang. Beliau hanya mengangguk sambil senyum kecil lagi. Tapi tatapan matanya itu dalam banget. Bikin aku mikir, jangan-jangan... bisa aja cuma perasaan aku doang. Aku pun jalan ke arah kamar satpam di belakang. Begitu pintu kamar kecil itu kebuka, aku masuk. Tapi pikiran masih muter-muter di momen singkat tadi. Satu hal yang pasti, kalau nanti ada kesempatan emas, aku nggak bakal sia-siain. Wanita secantik Bu Zakia nggak bisa cuma aku pandang dari jauh. Suatu saat, aku harus bisa lebih deket dari ini. Aku rebahan sebentar di dipan kayu. Tapi malah senyum-senyum sendiri, keinget tatapan dan senyum Bu Zakia. Besok paginya, aku lagi sibuk nyuci mobil di halaman depan. Udara masih segar, sisa embun masih nempel di dedaunan. Enak banget buat kerjaan kecil kayak gini. Baru aja nyiram bodi mobil, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar teriakan kencang. "Mas Aldi, tolong!" Aku kaget, langsung nengok ke arah suara. Itu jelas suara Cindy, pembantu rumah yang biasa bantuin kerjaan di dalam. Suaranya panik banget. "Ada apaan lagi pagi-pagi gini?" batinku sambil buru-buru lari. Begitu aku sampai depan kamarnya, Cindy udah jingkrak-jingkrak sambil lunjuk ke lantai. "Mas, ada ular. Cepat mas, aku takut banget," katanya hampir nangis. Aku tengok sebentar, benar aja ada ular kecil melingkar di pojok kamar. Ya ampun, pantas teriakannya kayak gitu. "Minggir dulu Sin, biar aku yang urusin." Ucapku tenang meski deg-degan juga sebenarnya. Cindy buru-buru merapat ke tembok sambil nutup mulut, takut banget jelas kelihatan dari raut wajahnya. Aku langsung lari ke dapur, ambil sapu. Balik lagi, lalu pelan-pelan aku arahkan sapu itu ke ular. Dengan satu gerakan cepat, plak, buk, buk. Akhirnya ular itu bisa kuatasi. Ular kecil itu udah gak bergerak lagi, aku tarik nafas lega. Alhamdulillah beres juga. Belum sempat aku naruh sapu, tiba-tiba Cindy langsung lari ke arahku dan spontan meluk erat. Badannya gemeter, tangannya dingin. "Mas, aku takut banget," katanya dengan suara pelan tapi bergetar. Aku sempat kaget, tapi aku sadar dia benar-benar ketakutan. Jadi aku angkat tanganku, pelan-pelan alus rambutnya. Udah, nggak apa-apa kok, Sin. Ular udah mati. Kamu aman di sini," bisikku menenangkan. Cindy masih nyender di bahuku. Suaranya lirih. "Tapi aku masih takut, Mas. Beneran. Rasanya masih gemeter." Aku tarik nafas dalam, coba jaga suasana tetap kalem. "Santai aja, Sin. Ada aku di sini. Selama aku ada di rumah, kamu nggak usah khawatir." Perlahan-lahan, aku bisa ngerasain detak jantungnya yang mulai lebih tenang. Aku pun senyum kecil, berusaha bikin suasana nggak terlalu tegang. "Lain kali kalau ada ular lagi, jangan teriak duluan. Nanti malah bikin aku deg-degan juga," candaku. Akhirnya, Cindy ketawa kecil di sela rasa takutnya. "Habis aku panik, Mas," katanya sambil masih pegangan. Aku angguk. "Ya udah, yang penting sekarang udah aman. Yuk duduk dulu, biar kamu tenang." Malam itu aku lagi duduk di pos satpam depan. Lampu neon kecil jadi penerang, angin malam lumayan dingin,
bikin suasana agak sepi. Aku tengok jam dinding, ternyata udah jam 9 malam aja. Kopi di gelas tinggal setengah tegukan, tapi keripik singkong di meja masih banyak. Aman lah, masih ada cemilan buat begadang, gumamku sambil nyender di kursi plastik. Tanganku refleks buka HP, scroll-scroll timeline medsos. Tiba-tiba, tring, ada notifikasi masuk. Aku lihat sekilas, ternyata dari WhatsApp. Dek, dari ibu majikan, Bu Zakia. Jantungku langsung berdetak lebih kencang. Pesannya pendek, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Aldi, ke atas segera temuin ibu. Penting. Aku langsung bengong. Waduh, ada apaan lagi nih? Aku ada salah apa ya hari ini? Pikirku. Padahal tadi siang aku ngerasa kerja normal-normal aja, bahkan sempat bantu angkat belanjaan. Tapi dari gaya chatnya kayaknya marah, atau lagi serius banget. Aku ketik balasan pelan. Iya bu, ada apa ya? Belum sempat narik nafas panjang, balasan masuk lagi. Gak usah banyak tanya ke ibu, segera. Waduh, huruf kapital semua. Deg-degan campur bingung. Satu sisi aku takut kalau beneran ada masalah. Tapi di sisi lain, jujur aja, ada rasa seneng juga karena bisa ketemu langsung sama Bu Zakia. Maklum, aku emang diam-diam kagum sama beliau. Anggun, rapi, auranya bikin siapa aja betah kalau di deketnya. Aku tarik nafas panjang, terus balas singkat. Siap, Bu. Sambil matiin HP, aku berdiri dari kursi. Ya udahlah, laki-laki mah harus siap. Apapun yang terjadi, gas aja. Kalau ada salah, ya tanggung jawab. Kalau nggak ada salah, ya berarti ada urusan lain. Aku rapihin seragam satpam seadanya, minum sisa kopi biar agak seger, lalu melangkah cepat ke arah rumah induk. Malam itu, langkahku campur aduk. Antara takut kena marah, penasaran ada urusan apa, dan nggak bisa bohong, ada sedikit rasa deg-degan excited mau ketemu sama Bu Zakia. Ya Allah, batinku sambil ngetok pintu pelan. Semoga aja bukan masalah gede, tapi apapun itu, aku harus siap hadapi. Begitu aku masuk, Bu Zakia langsung duduk di sofa ruang tengah. Suasananya agak hening. Lampu kuning temaram bikin ruangan terasa lebih tegang. Beliau menatapku dengan wajah serius, lalu bilang pelan tapi tegas. Aldi, duduk sini. Ibu mau tanya sesuatu. Aku langsung duduk di ujung sofa, agak kaku. Dalam hati deg-degan, entah kenapa rasanya kayak mau disidang. Ibu mau jujur-jujuran ya. Kamu tadi pagi ngapain sama Cindy sampai peluk-pelukan segala? Dek. Pertanyaan itu bikin aku langsung bengong. Mataku melebar, lidah rasanya kelu. Aku buru-buru geleng kepala. Enggak ngapa-ngapain kok Bu, sumpah. Itu enggak ada apa-apa. Tapi Bu Zakia masih menatapku tajam. Wajahnya, meski sedang marah, malah terlihat makin cantik. Aura tegasnya bikin aku salah tingkah. Jujur Aldi, jangan bohong sama ibu. Aku garuk kepala, bingung. Mau jujur gimana coba? Wong aku sama sekali nggak ngelakuin hal aneh. Aku cuma nolongin Cindy karena ada ular di kamarnya. Tapi kalau aku jawab langsung takutnya malah nggak dipercaya. Akhirnya aku jawab setengah ragu. Bu, beneran nggak ada apa-apa. Cuma ya kebetulan aja dia kaget terus spontan meluk. Aku juga bingung. Wajah Bu Zakia makin dalam menatapku. Kalau kamu nggak jujur, hati-hati. Ibu bisa bilangin ke bapak, biar kamu dipecat. Aku langsung panik. Jangan Bu, jangan. Maaf banget. Aku nggak bermaksud bikin ibu salah paham. Beliau terdiam sejenak. Lalu suaranya melembut. Ya sudah. Tapi kamu harus tahu Aldi. Ibu ini juga perempuan. Perasaan ibu masih ada. Ibu ngerti soal itu. Aku makin bingung. Antara lega karena ancaman dipecat nggak dilanjutkan, tapi juga kaget dengan nada bicaranya. Iya Bu, maaf. Aku benar-benar nggak ada maksud apa-apa. Beliau menatapku lama lalu menarik napas. Nggak apa-apa. Tapi sekarang ibu minta satu hal. Aku refleks nanya. Apa itu Bu? Tatapan matanya berubah lembut. Apa yang kamu lakukan ke Cindy tadi,
Tolong lakukan juga sama ibu. Aku kaget, hampir nggak percaya dengan apa yang baru aku dengar. Loh, tapi Bu, belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Bu Zakia langsung memotong. Sudah, jangan banyak alasan. Jujur aja Aldi, selama ini bapakmu itu jarang sekali kasih perhatian ke ibu. Dan sejak tadi siang ibu lihat kamu, entah kenapa perasaan ibu muncul lagi. Aku terdiam, ruangan jadi senyap. Hanya detak jantungku sendiri yang terdengar makin kencang. Rasanya seperti ada pintu baru yang tiba-tiba terbuka di hadapanku dan aku nggak tahu harus melangkah atau mundur. Aku terdiam sesaat, pura-pura mikir panjang, padahal dalam hati udah jelas banget jawabannya. Wah, bener juga kata batinku kemarin. Kalau ada kesempatan emas, jangan pernah disia-siakan. Dan malam itu, kesempatan itu ada di depan mata. Aku coba tahan diri, pura-pura nolak halus. Tapi Bu, ini nggak enak. Saya takut kalau nanti Bapak tahu. Bu Zakia tersenyum tipis, senyum yang bikin jantungku makin nggak karuan. Sudah Aldi, jangan pikirin yang jauh-jauh dulu. Ibu cuma minta kamu jujur sama perasaan kamu aja. Aku akhirnya nurut, pelan-pelan mendekat, lalu genggam tangannya. Dingin, tapi lembut. Anehnya, beliau nggak menarik tangannya, malah membiarkan genggaman itu makin erat. Aku bisa lihat wajahnya agak memerah, mungkin malu, tapi tatapannya jelas. Beliau juga nggak menolak. Ibu tahu, kamu sebenarnya perhatian banget. Waktu kamu nolong Cindy aja, bisa kamu. Itu yang bikin ibu sadar, kamu berbeda. Ucapnya lirih. Aku terdiam, sambil nyari kata. Jadi, selama ini ibu merasa kurang perhatian dari Bapak? Tanyaku hati-hati. Beliau mengangguk pelan, matanya menerawang. Iya Aldi, bapakmu sibuk, jarang ada waktu. Kadang ibu ngerasa sendirian. Tapi malam ini, entah kenapa ibu ngerasa ada yang lengkap waktu kamu ada di sini. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada yang lebih berani. Kalau gitu biar aku yang isi kekosongan itu, Bu. Aku mungkin cuma sopir di rumah ini, tapi aku bisa lebih dari itu kalau buat ibu. Seketika Bu Zakia menoleh, menatapku lama. Senyumnya makin lebar, penuh arti. Tahu nggak Aldi, pekerjaanmu barusan malah lebih bagus dari Bapak. Kamu lebih lincah, lebih pintar, dan ibu ngerasa lebih dihargai. Aku langsung terdiam, dalam hati campur aduk antara bangga, deg-degan, dan gak nyangka. Yang jelas, malam itu jadi titik balik yang gak pernah aku bayangin sebelumnya. Sambil tetap menggenggam tangannya erat, aku cuma bisa bilang pelan, "Makasih Bu, aku janji gak akan sia-siain kesempatan ini. Selama ibu percaya sama aku bakal jaga perasaan ibu baik-baik." Dan malam itu, rasa asing antara supir dan majikan berubah jadi sesuatu yang jauh lebih dekat. Sesuatu yang bikin aku sadar, ada kalanya jalan hidup ngasih kejutan manis yang gak pernah kita duga. Aku dan Bu Zakia makin dekat dari hari ke hari. Kadang saat lagi santai nonton TV, kadang juga pas di ruangan atas. Selalu ada momen kebersamaan yang bikin suasana jadi anget. Semua yang kulakukan semata-mata demi Bu Zakia, karena aku tahu beliau butuh perhatian. Bagiku, senyumnya sudah cukup jadi alasan untuk terus ada di sisinya. Memberi rasa nyaman yang mungkin sudah lama tidak ia rasakan. Kadang, kesempatan datang dari arah yang tidak kita sangka. Tapi ingat, setiap langkah yang kita ambil pasti ada risikonya. Jadi, jangan mudah terlena hanya karena godaan sesaat. Hargai kepercayaan yang diberikan ke orang lain, karena sekali hilang, sulit untuk kembali. Buat para pecinta cerpen, dari daerah mana saja nih kalian nonton atau baca cerita ini? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal sesama pembaca setia.